Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Oke guys, ada Saweria dari Bang Dani. Lanjut Min, 50 episode. Kasih bonus dong Min. Boleh jadi 55 ya Bang Dani ya. Makasih banyak udah support Mimin selalu untuk melanjutkan cerita Nitian Season atau Again the Sky Supreme. Asli ini lagi seru-serunya karena Sekte Dongso lagi diacak-acak sama Tang Yun ya. Oke, langsung saja kita pada video terbaru. Cheng Kun, beraninya kau menyerang tuan muda ini. Aku ingin kau mati. Setelah Fu Chatian berteriak, dia dipenuhi amarah dan aura tingkat ke-6 Raja Dao tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Aura yang mendominasi itu menyebabkan retakan ruang yang rapat muncul di kekosongan di dalam seluruh pavilion yang elegan. Kekosongan itu tiba-tiba runtuh dan Fu Chatian meninju wajah Tan Yun dengan tangan kirinya tanpa meninggalkan kekuatan sedikit pun. Tan Yun teringat dalam benaknya apa yang baru saja dikatakan binatang buas itu tentang wanita-wanitanya. Matanya memerah, memperlihatkan niat membunuh yang tak tersamar, dan dia melancarkan pukulan tanpa menghindar. Saat kedua tinju itu bertemu, Fu Chatian menjerit. Tinju kirinya begitu rapuh di bawah tinju Tan Yun sehingga seluruh tinjunya meledak. Kabut darah memenuhi udara dan jari-jari yang patah berterbangan di mana-mana. Fu Chatian terlempar oleh pukulan Tan Yun. Sebelum Fu Chatian jatuh ke tanah, Tan Yun melesat mencengkram kaki kanan Fu Chatian dengan tangan kanannya, mengayunkan Fu Chatian ke atas dan membantingnya dengan keras ke lantai yang tidak bisa dihancurkan. Cepat dan selamatkan aku! Jeritan ketakutan Fu Chatian tiba-tiba berakhir. Tubuh bagian atasnya meledak ketika menyentuh tanah dan kepalanya berguling ke samping. Saat kekosongan beriak seperti air, jiwa Raja Dao yang halus milik Fu Chatian dan 6 janin muncul dari kepalanya dan melayang di udara. Pada saat ini, yang lain melihat tubuh Fu Chatian di tanah dan merasakan kepala mereka berdengung. Mereka tidak percaya bahwa ini benar. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa seorang tetua sekte dalam mampu menghancurkan tubuh fisik Fu Chatian. Ke-15 wanita yang berdiri di samping sudah ketakutan. Dalam pikiran mereka, Cheng Kun ini hanyalah tetua agung dari sekte dalam Dongso. Beraninya dia menyerang tuan muda sekte ilahi Dongso. Cheng Kun, kau bajingan. Kau benar-benar telah menghancurkan tubuh tuan muda ini. Raungan jiwa Raja Dao milik Fu Chatian terhenti oleh suara tegas Tan Yun. Kau salah. Aku tidak hanya akan menghancurkan tubuhmu, tetapi juga jiwa dan janinmu. Tan Yun memanggil pedang pembunuh Dewa Hongmeng dalam benaknya, dan memegang pedang itu, dia menyerbu ke arah Fu Chatian. Fu Chadao memanggil pedang ajaib dan sengaja memperlambat langkahnya, berpura-pura mencegat Tan Yun. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Fu Chadao merasa putus asa. Tan Yun yang jelas-jelas menuju Fu Chatian yang melakukan langkah Dewa Hongmeng. Kekuatan Hongmeng meledak dari tubuhnya dan tiba-tiba muncul di belakang Fu Chadao, memenggal kepalanya dengan pisau. Kecepatannya sangat cepat. Saat Fu Chadao menghindar ke samping, Tan Yun tiba-tiba mencabut pedangnya, dan dengan kekuatan yang mampu merobek kekosongan, pedang pembunuh Dewa Hongmeng menebas ke arah kakinya. Fu Chadao menghindar dengan putus asa, dan meskipun kaki kanannya terhindar dari pedang pembunuh Dewa Hongmeng milik Tan Yun, tapi kaki kirinya terpotong. Tan Yun melesat ke udara
berputar di udara dan menendang bahu kanan Fuchadao dengan keras menggunakan kaki kanannya. Seketika, bahu kanannya meledak dan seluruh lengan kanannya terlempar dari tubuh, menyemburkan darah. Fuchadao yang kehilangan kaki dan lengannya terbanting keras ke dinding sambil berguling. Hidungnya patah dan giginya copot. Sosok Tanyun melintas dan kaki kanannya menginjak kepala Fuchadao. "Jangan habisi aku, Cheng-kun, kumohon jangan habisi aku." Fuchadao begitu takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia melupakan rasa sakitnya dan hanya ingin bertahan hidup. Yuan Lieyun dan 12 sepupunya yang berdiri di samping sudah menjadi pucat karena ketakutan. Ke-13 orang itu tahu dengan jelas bahwa Fuchatian dan Fuchadao jauh lebih kuat dari mereka. Tetapi di hadapan Cheng-kun ini, mereka sangat lemah. Jika mereka tetap tinggal, mereka akan berada dalam bahaya besar. "Sepupu, cepat lari!" teriak Yuan Lieyun, melepaskan aura kesempurnaan agung di alam Tao dan terbang menuju pintu. Namun, dibandingkan dengan Tanyun, kecepatannya sungguh sangat lambat. "Kalian kembalilah ke sini!" Saat teriakan dalam itu terdengar, Tanyun menghilang begitu saja dan muncul di depan pintu terlebih dahulu. Ia mengangkat kaki kanannya dan mengayunkannya dengan kecepatan tinggi, menendang lutut Yuan Lieyun dengan sangat keras. Di tengah suara retakan tulang, lutut Yuan Lieyun meledak, darah berceceran, dan Yuan Lieyun yang telah kehilangan kedua betisnya menutupi kakinya yang patah dengan tangannya dan berguling-guling di tanah. "Cheng-kun, aku adalah putra mahkota dinasti Dongsho. Beraninya kau menyakitiku." Tanyun menutup telinga terhadap suara Yuan Lieyun. Sosoknya melintas dan dia muncul puluhan kaki jauhnya. Dia menginjak kepala Fuchadao dengan kaki kanannya lagi. Dia perlahan mengarahkan tenaga dengan kaki kanannya dan kepala Fuchadao perlahan berubah bentuk saat dia berteriak. "Cheng-kun, aku tidak mengerti." Fuchadao berkata, "Bagaimanapun juga, kamu adalah tetua agung dari Sekte Dam Dongsho. Ayahku memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu menyerang kami?" Fuchadao mengungkapkan pikiran semua orang yang hadir. Namun jawaban Tanyun selanjutnya membuat mereka merasa takut dari lubuk hati mereka. Mata Tanyun dipenuhi amarah. Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, Kaisar Dao Abadi memimpin klan Dewa Kuno Abadi ke tanah terlarang Laut Iblis untuk bertempur dalam pertempuran berdarah dengan para iblis demi melindungi orang-orang di alam leluhur tertinggi. Klan dewa yang tidak mementingkan diri sendiri seperti itu dibantai oleh Sekte Dewa Dongsho, dinasti leluhur Dongsho, dinasti leluhur Beizo, dinasti leluhur Nansho, dan Sekte Dewa Jili. Memikirkan kematian kakeknya, Kaisar Dao Abadi, mata Tanyun yang haus darah dipenuhi air mata. Fuchadao yang diinjak Tanyun tersentak kaget dan berkata dengan gemetar, "Kamu bukan Cheng-kun. Kau adalah sisa-sisa klan dewa kuno yang abadi. Kamu sangat licik. Semua orang mengira kamu masih berada di wilayah ilahi benua barat. Ketiga kaisar mengirim banyak orang kuat ke wilayah ilahi benua barat untuk memburumu, tetapi kamu malah lari ke wilayah ilahi benua timur." "Ya, kau benar. Aku dari klan dewa kuno abadi," Tanyun berkata dengan suara rendah. "Tapi aku bukan sisa-sisa." Tanyun menginjak kepala Fuchadao dengan kaki kanannya dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba. Kepala Fuchadao hancur, mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya, dan dia berteriak sangat keras saat tenggorokannya hancur dan jiwanya serta janinnya hancur. Tanyun memegang pedang di tangan kanannya dan mengayunkan dengan keras. Sinar cahaya pedang melahap jiwa Raja Dao dan 6 janin milik Fuchatian. "Tunggu saja, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi." Jiwa Raja Dao Fuchatian dan ke-6 janin Raja Dao terpaksa berubah menjadi abu. Pada saat ini, saudara ketiga Fuchacho berteriak sekeras-kerasnya, "Cepat lari sebanyak yang bisa lolos, dan mereka yang lolos harus memberitahu ayah, sehingga ayah bisa memotong sisa-sisa dewa kuno abadi ini menjadi beberapa bagian." Jadi, kecuali 15 wanita di ruangan itu yang sudah ketakutan setengah mati,
Para saudara Fucha lainnya mengeluarkan pedang ajaib mereka dan bergegas menuju pintu. Karena aku telah menemukan kalian, kalian semua harus mati hari ini. Saat suara acut tak acut Tanyun terdengar, dia menghilang dari tempatnya, melakukan langkah-langkah Dewa Hongmeng dan menggenggam erat pedang pembunuh Dewa Hongmeng di tangan kanannya dan mulai menghabisi semua orang. Kehampaan bergetar dan Tanyun melesat melewati Fuchacho sambil membawa pedang. Fuchacho menjerit dan darah berceceran saat kakinya dipotong oleh Tanyun. Tanyun berbalik dan menendang wajah Fuchacho. Hidungnya pecah dan seluruh kepalanya meledak seperti semangka. Tubuhnya tanpa kepala itu menghantam dinding dan mati. Jeritan demi jeritan berlangsung lama sebelum akhirnya berhenti. Ruangan hancur berantakan, seolah-olah telah dicuci dengan darah. Kecuali putra mahkota Yuan Lieyun yang kehilangan kedua kakinya dan gemetar ketakutan. Semua putra Fuchasu telah mati. Jangan habisi aku mohon. Yuan Lieyun yang telah kehilangan kedua kakinya merangkak di depan Tanyun. Hidung dan air matanya mengalir ke mulutnya karena ketakutan dan memohon dengan getir. Aku tahu kamu membenci dinasti Dongso kami, tapi masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua dilakukan oleh ayahku, si biadab itu. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Terlihat Yuan Lieyun benar-benar ketakutan dan bahkan menjuluki Kaisar Dongso sebagai binatang buas. Tanyun menundukkan kepalanya, berjongkok di depan Yuan Lieyun, mengulurkan tangannya untuk menjambak rambutnya, mengangkat kepalanya, dan berkata dalam transmisi suara, "Kamu harus mati. Aku katakan padamu, bukan hanya karena aku dari klan Dewa Kuno Abadi dan memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan denganmu, tetapi juga setengah dari wanita di tepi danau Dongso adalah milikku. Apakah kamu masih ingin mempermalukan mereka?" Mendengarkan hal itu, mata Yuan Lieyun melotot ketakutan. Aku tidak berani lagi. Tanyun menyela dengan suara kasar. Bukankah kamu masih punya setetes cairan pemanggilan jiwa? Serahkan padaku. Asalkan aku menyerahkannya, apakah kau akan mengampuni nyawaku? Yuan Lieyun memohon. Aku tidak ingin membuang waktuku berbicara denganmu. Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Yuan Lieyun dan berkata, "Serahkan cairan leluhur pemanggilan jiwa." Yuan Lieyun tampak lesu dan mengeluarkan kotak seukuran kepalan tangan dari cincin leluhur di jarinya. Setelah Tanyun membuka kotak itu, dia melihat setetes cairan bening tergeletak diam di dalamnya. Tanyun menahan kegembiraannya, menyimpan kotak itu, lalu menusuk tengkorak Yuan Lieyun dengan pedang. Dia meninggal di tempat. Saat Tanyun melambaikan tangannya, pedang ajaib dan cincin leluhur yang tersebar di tanah semuanya masuk ke dalam cincin leluhurnya. Ke-15 wanita itu yang sudah pucat karena ketakutan gemetar hebat berlutut di depan Tanyun dan berbicara satu demi satu. "Tolong jangan habisi kami. Tolong beri kami jalan keluar. Kami bersumpah untuk tidak menyebarkan apa yang kami lihat hari ini. Kami akan mengumumkan kepada publik bahwa 13 tuan muda dan yang mulia putra mahkota telah dihabisi oleh orang lain. Senior, tolong ampuni nyawa kami." Ke-15 wanita itu memohon tanpa berani mendongak. Ketika tak seorang pun menjawab untuk waktu yang lama, mereka mengangkat kepala dan mendapati bahwa tak seorang pun lagi di pavilion itu kecuali mereka sendiri. Pada saat ini, Tanyun telah menggunakan teknik tembus pandang untuk meninggalkan pavilion Lehun secara diam-diam. Dia terbang melalui langit bersalju menuju pavilion Ling Xiao. Bibirnya bergerak tanpa suara, dan suara dingin bergema di benak ke-15 wanita itu. "Klan Dewa Kuno Abadi milikku tidak pernah menghabisi orang yang tidak bersalah. Jadi aku tidak akan menghabisi kalian. Kalian tidak perlu menyembunyikan apa yang kalian lihat. Katakan saja apa yang ingin kalian katakan." Mendengar hal ini, ke-15 wanita itu berlari keluar dari pavilion megah itu dengan panik sambil berteriak ketakutan. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Yang mulia putra mahkota Dongso, tuan muda pertama sekte Dewa Dongso, dan ke-13 tuan muda lainnya semuanya dihabisi oleh sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi. Pernyataan ini mengejutkan semua orang. Pada saat ini,
Tanyun yang telah menggunakan teknik tembus pandang telah tiba di pavilion Ling Xiao. Seorang wanita cantik di lobi mengerutkan kening. Siapa yang menyelinap keluar? Adik Xiao, ini aku, Tanyun. Tanyun menyampaikan pesan, aku akan segera pergi. Tolong antar aku menemui tetua Pang. Mendengar bahwa yang dikaguminya adalah kakak senior Tan, gadis bernama Xiaoxin menjadi sangat gembira. Dia pun berlari ke lantai 7 dengan sekali tarikan napas, mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kakak senior Tan, penjaga toko ada di sini. Kehampaan itu bergetar sedikit dan ketidaktampakan Tanyun terangkat. Sahabat Tan, bagaimana keadaanmu? Pang Xiao bertanya dengan khawatir sambil mengerutkan kening. Mulut Tanyun melengkung. Sudah selesai. Aku tidak hanya menyelamatkan istri dan tunanganku, aku juga menghabisi 16 putra Fuchasu dan putra mahkota Dongsu. Tubuh tua Pang Xiao bergetar dan ekspresi tidak percaya melintasi matanya yang keruh. Xiaoxin yang berdiri di sampingnya pun ikut gelisah. Dengan sangat terkejut, Pang Xiao mendesak, "Teman Tan, kamu telah menyebabkan insiden sebesar ini. Cepat lari, semakin jauh semakin baik." Tanyun mengepalkan tangannya dan membungkuk sambil berkata, "Aku datang ke sini malam ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Tolong jaga dirimu baik-baik." Pang Xiao menepuk bahu Tanyun dan berkata, "Kita akan berpisah hari ini dan aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Tolong jaga dirimu baik-baik." Mata Tanyun menunjukkan niat membunuh. "Tidak lama lagi, kita akan bertemu lagi. Lain kali kita bertemu, aku akan menghancurkan sekte Dewa Dongsu dan dinasti leluhur Dongsu. Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, Tanyun menggunakan kemampuannya untuk menghilang dari ruangan. Setelah Tanyun pergi, Pang Xiao menarik napas dalam-dalam. Hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Tidak akan lama lagi sebelum alam leluhur tertinggi benar-benar berubah. Setelah meninggalkan Fang Cheng, Tanyun memasuki istana waktu dan ruang, menggunakan sepotong batu leluhur bermutu tinggi untuk membuka susunan teleportasi menuju sekte Ilahi Dongsu. Pada saat yang sama, sekte Ilahi Dongsu di ruangan istana kaisar, Fuchasu, kaisar Dongsu, dan tamu terhormat lainnya sedang minum dan mengobrol dengan gembira. Dapat dikatakan bahwa hampir semua orang terkenal dan berkuasa di alam Dewa Dongsu berkumpul bersama untuk minum anggur berkualitas dan menyanjung Fuchasu dan kaisar Dongsu. Pada saat ini, penatua Xiang Yu bergegas melangkah ke aula Wending, menatap ribuan tamu terhormat, dan akhirnya menatap Fuchasu menjadi ragu untuk berbicara. "Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung, tidak perlu menyembunyikannya," Fuchasu berkata sambil tersenyum setelah menghabiskan anggur di gelas. Melapor kepada Master Sekte, lampu kehidupan dari 100 murid gerbang emas yang menjaga Danau Dewa Dongsu telah padam. Xiang Yu berkata dengan wajah kaku, "Sesuatu pasti telah terjadi pada Danau Dewa Dongsu." Fuchasu tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, senyum di wajahnya menghilang. Saat Xiang Yu hendak mengatakan sesuatu, Fuchasu telah berubah wujud menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari aula Wending dan menuju ke aula ruang waktu gerbang dalam dengan kecepatan yang sangat cepat. Di aula Wending, pejabat tinggi lainnya dari sekte lain menemani para tamu terhormat. Beberapa saat kemudian, saat kekosongan istana ruang waktu gerbang dalam terpelintir, Tanyun muncul dari susunan teleportasi dari udara tipis, berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari istana ruang waktu dengan kecepatan tinggi, dan menghilang ke langit bersalju yang diselimuti malam. Karena kecepatan Tanyun terlalu cepat, dua murid dalam yang menjaga aula ruang dan waktu tidak bereaksi. Tak lama kemudian, Tanyun kembali ke Gunung Kunsen dan mendarat di luar aula Jubao. Tanyun membalikkan tangan kanannya dan sebuah token muncul di tangannya. Seketika,
seberkas cahaya keluar dari token dan jatuh di pintu aula yang kemudian terbuka dengan gemuruh. Setelah Tanyun bergegas masuk ke dalam aula harta karun, dia melihat ke arah batu-batu leluhur yang menyerupai gunung di aula tersebut dan tumpukan berbagai ramuan yang cocok untuk murid luar dan dalam. Ia tertawa liar di dalam hatinya. Sekarang semuanya adalah milikku. Tanyun menjadi sangat bersemangat saat dia memikirkan tentang mendapatkan begitu banyak batu leluhur berkualitas tinggi, sehingga dia bisa berlatih keras di Menara Panjun di masa depan. Setelah itu, Tanyun mengeluarkan puluhan ribu cincin leluhur dan mulai dengan panik mengumpulkan semua harta di aula Jubao. Potongan-potongan batu leluhur dikumpulkan bersama-sama seperti naga raksasa dan dibor ke dalam cincin leluhur satu demi satu. Pil-pil itu berkumpul bersama seperti sungai-sungai panjang yang mengalir melalui kehampaan dan dituangkan ke dalam cincin leluhur. Dalam waktu kurang dari sesaat, puluhan ribu cincin leluhur mengambang di depan Tanyun yang terisi, dan aula pun kosong. Sen Subing dan gadis-gadis lain di Menara Panjun tentu saja sangat gembira. Sudah waktunya pergi. Setelah Tanyun menyimpan puluhan ribu cincin leluhur, dia berbalik dan melangkah keluar dari aula harta karun dan terbang menuruni Gunung Kunsen. Saat Tanyun terbang, dia tiba-tiba merasakan aura mengerikan menyelimutinya dari kehampaan. Cheng Kun, suara familiar itu mengejutkan Tanyun. Dilihat dari suaranya, orang yang datang adalah Fuchasu. Saat berikutnya, Fuchasu melayang di udara di depan Tanyun. Bawahan menyapa ketua sekte. Tanyun menatap wajah merah Fuchasu dan berpura-pura gemetar ketakutan lalu berkata, "Ketua sekte, kamu tampak sangat tidak senang. Apa yang terjadi?" "Sesuatu terjadi di Danau Suci Dongso. Ayo, kamu dan pemimpin sekte ini harus pergi dan melihatnya." Fuchasu meraih Tanyun dan menuki ke bawah menuju istana waktu dan ruang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Fuchasu telah mendarat di luar istana ruang dan waktu bersama Tanyun. Alasan Fuchasu membawa Tanyun bersamanya setelah bertemu dengannya adalah karena dia merasa Tanyun cukup mampu mengungkapkan pembunuh kedua putranya hanya dalam beberapa hari. Murid memberi hormat kepada Master Sekte. Dua murid dalam yang menjaga aula waktu dan ruang buru-buru bersujud di tanah. "Beritahukan kepada ketua sekte ini, apakah ada yang datang ke istana ruang dan waktu malam ini?" tanya Fuchasu. "Melaporkan kepada pemimpin sekte, selain Tuan Muda pertama dan 13 Tuan Muda lainnya, serta putra mahkota dinasti leluhur Dongso, tidak ada orang lain yang pernah ke sini," seorang murid berkata dengan jujur. "Apakah mereka pergi ke Danau Suci Dongso?" Fuchasu bertanya dengan tegas. "Melaporkan kepada Master Sekte, Tuan Muda dan para pengikutnya tidak pergi ke Danau Suci Dongso, tetapi malah pergi ke kota Dong Yufang." Mendengar ini, Fuchasu melangkah ke aula waktu dan ruang, memasuki susunan teleportasi menuju Danau Ilai Dongso. Tanyun menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya yang gelisah lalu mengikuti. Saat Fuchasu sedang marah, dia tidak pernah menyangka kalau dalang semua ini adalah Tanyun yang ada di sampingnya. Setelah Fuchasu mengaktifkan formasi transmisi, dalam sekejap keduanya tiba di luar gerbang kota Dongso. Setelah Fuchasu melangkah keluar dari aula waktu dan ruang, dia berhenti dan menemukan sejumlah mayat dimutilasi tergeletak di bawah gerbang kota dan sebuah monumen besar berdiri di depan gerbang kota. Ketika Fuchasu melihat baris-baris kata vertikal terukir pada prasasti besar itu, dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar dan paru-parunya hampir meledak. Pada prasasti batu besar itu tertulis, 80 juta tahun yang lalu, Fuchasu, kau secara pribadi berpartisipasi dalam pembantaian dewa-dewa kuno abadiku. 80 juta tahun dari sekarang, aku akan menghabisi calon istrimu sebagai cara untuk mendapatkan sebagian bunganya terlebih dahulu. Ingat, ini baru permulaan. Suatu hari, aku akan membuat sekte Dewa Dongsomu berdarah seperti sungai dan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. Oh, ngomong-ngomong, Fuchasu, malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur untukmu. Yang terbaik belum datang,
jadi nikmati saja perlahan-lahan. Setelah membacanya, Fuchasu menjadi sangat marah sehingga dia mengangkat kepalanya dan meraung. Sisa-sisa terkutuk dari klan Dewa Kuno Abadi. Master Sekte ini pasti akan menangkapmu, lalu memotong-motongmu menjadi beberapa bagian. Melihat punggung Fuchasu yang gemetar, amarah Tanyun membakar setiap saraf di tubuhnya, dan dia berkata dalam hatinya, "Fuchasu, aku ingin sekali mencabut urat dan tulangmu sekarang, tetapi aku tidak bisa, aku terlalu lemah. Aku Tanyun bersumpah bahwa lain kali kita bertemu, aku akan membuatmu berharap mati." Pada saat ini, Fuchasu terbang ke gerbang kota, terbang di atas danau Ilai Dongso dengan kecepatan tinggi, dan mendarat di luar bangunan kuno. Melihat mayat-mayat wanita cantik di tanah, Fuchasu mengepalkan tangannya dan matanya memerah. Namun ketika dia melihat mayat Shen Shubing, dia sangat marah sehingga matanya menjadi hitam. Dia telah menunggu selama puluhan ribu tahun sebelum Shen Shubing setuju untuk menikah dengannya, tetapi dia dihabisi ketika mereka akan menikah. Dalam perjalanan menuju Danau Suci Dongso, Fuchasu bertekad jika Shen Shubing dan gadis-gadis lain menggunakan berbagai cara untuk menghabisi para penjaga dan melarikan diri, maka dia pasti akan membantai alam semesta bawah untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi sekarang tampaknya itu semua dilakukan oleh sisa-sisa Dewa Kuno Abadi. Aku sangat marah. Fuchasu mengangkat kepalanya dan meraung. Dasar kau sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi. Ketua sekte ini harus menangkapmu. Bisa dibayangkan kemarahan di hati Fuchasu. Dia telah mengumumkan pernikahannya di alam Dewa Dongso dengan sangat meriah, tapi calon istrinya dihabisi oleh para Dewa Kuno Abadi tepat di bawah hidungnya. Kali ini aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri. Mulai sekarang, orang lain mungkin tidak akan mengatakan apa-apa tentang hal ini, tetapi mereka pasti akan menganggapku sebagai bahan tertawaan di dalam hati mereka. Tepat ketika Fuchasu sedang marah, tiba-tiba tubuhnya bergetar dan kata-kata di prasasti batu itu muncul lagi di benaknya. Oh, ngomong-ngomong, Fuchasu, malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur untukmu. Yang terbaik belum datang, jadi nikmati saja perlahan-lahan. Fuchasu langsung terkejut dan berkeringat dingin, bergumam pada dirinya sendiri. Malam ini, Tian Er dan Yuan Lieyun semuanya meninggalkan sekte Ilai Dongso dan menuju kota Dongyufang. Fuchasu menjadi pucat karena ketakutan dan terbang ke udara, bergegas keluar dari danau Dewa Dongso dengan kecepatan tercepat. Ketika dia terbang ke istana waktu dan ruang, dia meraung ke arah Tanyun. Kirim seseorang untuk mengubur Shen Shubing dan yang lainnya dengan hormat. Aku akan pergi ke kota Dongyufang untuk menyelamatkan Tuan Muda dan yang lainnya. Tanpa menunggu Tanyun berbicara, Fuchasu mengaktifkan susunan teleportasi dan menghilang ke dalam aula waktu dan ruang. Setelah Fuchasu pergi, pikiran Tanyun kembali pada penampilannya yang ketakutan. Ia berkata pada dirinya sendiri dengan nada sinis, "Fuchasu, saat kau tiba di sana, aku ingin tahu apa yang akan kau pikirkan saat melihat ke-14 putramu meninggal secara tragis. Ketika kamu tahu bahwa pembunuhnya adalah aku, kamu pasti akan marah. Pembunuhnya datang ke Danau Dewa Dongso bersamamu, tetapi kamu seperti orang bodoh dan tidak mengetahuinya. Aku merasa konyol melihatmu hanya memikirkannya saja." Setelah berbicara pada dirinya sendiri, Tanyun menanggalkan jubah tetua agung itu, mengenakan jubah putih, dan menyamar sebagai seorang pemuda. Setelah itu, Tanyun memanggil menara waktu dan ruang dan mengeluarkan Cheng Kun dan Fang Yuan. "Jangan habisi aku, ampuni nyawaku, Marquis Shenwu, kami benar-benar salah." Menghadapi permohonan belas kasihan dari keduanya, ekspresi Tanyun sangat dingin dan acuh tak acuh. "Saat itu di Laut Iblis, kau seharusnya mati. Aku telah membiarkanmu hidup begitu lama. Itu sudah cukup berbelas kasihan." Dalam sekejap pikiran, pedang pembunuh Dewa Hongmeng melesat keluar dari alis Tanyun dan menebus tengkorak kedua orang itu, menghancurkan jiwa dan janin mereka.
Setelah Tanyun memegang pedang pembunuh Dewa Hongmeng ke tangannya, dia mengayunkannya ke arah lempengan batu di udara. Seketika, baris-baris kata muncul di lempengan batu itu. Namun ia berkata, "Fuchasu, saat kau kembali, kau pasti marah besar. Aku lupa memberitahumu bahwa akulah yang menghabisi Fuchahan dan Fuchaqiu juga. Dan kau tertipu olehku dan bahkan memberiku api yang sangat langka. Juga, aku mengambil semua harta karun dari aula gerbang dalam. Terima kasih telah menyediakan sumber daya kultivasi." Tanyun menyimpan pedang pembunuh Dewa Hongmeng, melesat ke angkasa dari kehampaan langit bersalju, menghilang dengan kecepatan tinggi di atas danau ilahi Dongsu, lalu muncul di kehampaan di atas danau Dongsu. "Suamiku, kemana kita akan pergi sekarang?" Suara khawatir Sen Shubing terdengar di benak Tanyun. Tanyun mengirim pesan kepada para wanita di Menara Panjun. "Hal yang paling mendesak bagiku adalah menemukan ramuan dan mewarnai rambut putihku menjadi hitam. Meskipun penampilanku telah berubah, rambut putihku terlalu mencolok. Kita bicarakan sisanya nanti." Sesaat kemudian, Fuchasu telah melewati susunan teleportasi dan kembali ke gerbang dalam aula ruang waktu Sekte Ilahi Dongsu. Dia dengan cemas melangkah ke susunan teleportasi menuju kota wilayah timur dan menghilang. Pada saat ini, Tanyun telah menemukan ramuan ajaib di sebuah pulau kecil dan mewarnai rambut putihnya menjadi hitam. Dilihat dari penampilannya, Tanyun adalah seorang pemuda yang tampan, tanpa jejak cengkun sedikit pun. Mata Tanyun berbinar dan dia mengirim pesan kepada para wanita di Menara Panjun. "Aku menghabisi 16 putra Fuchasu dan juga putra mahkota Dongsu. Fuchasu dan Kaisar Dongsu akan mencariku dengan panik dan bahkan mungkin memblokir seluruh perbatasan wilayah ilahi Dongsu yang mengarah ke Laut Iblis. Begitu diblokir, akan sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri dari wilayah ilahi Dongsu. Kita bahkan mungkin kehilangan nyawa. Daripada melakukan hal itu, mengapa kita tidak mencari tempat dan mundur dengan tenang? Dan ketika aku berhasil menembus alam dan mengatasi kesengsaraan surgawi, aku akan memberitahu Kaisar Dongsu bahwa aku masih berada di alam Dewa Dongsu. Pada saat itu, kita akan terus mundur. Setelah kekuatan kita meningkat pesat, aku akan menjungkir balikan alam ilahi Dongsu. Kemudian kita akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari alam ilahi Dongsu." Perkataan Tanyun disetujui dengan suara bulat oleh para wanita. Dan kemudian Tanyun terbang ke arah berlawanan dari kota Dong Yufang. Menurut ingatan Cheng Kun, dengan kecepatannya sendiri, jika dia terbang selama setengah tahun lagi, dia akan tiba di dinasti leluhur Dongsu, tempat para dewa di bawah alam Raja Dao diuji. Namun, Tanyun tahu bahwa ia harus menemukan identitas lain di sepanjang jalan untuk menghindari penghentian dan interogasi. "Anak muda, tolong tinggallah." Tiba-tiba sebuah seringai terdengar dari kekosongan di sebelah kiri Tanyun. Tanyun mengerutkan kening, namun melihat seorang pemuda berwajah menyedihkan di tingkat ketiga alam Raja Dao menghalangi jalannya. "Untuk apa?" tanya Tanyun. "Menurutmu apa yang akan kulakukan?" Pemuda itu berkata dengan galak. "Kulihat kau datang dari arah kota wilayah timur. Kurasa kau punya banyak barang. Serahkan padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan merampok uangmu dulu, baru tubuhmu." Pemuda itu tertawa dan berkata lagi, "Kulihat kulitmu halus dan dagingmu lembut." Tanyun merasa jijik. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang mesum seperti itu. Tanyun berhenti bicara omong kosong. Di bawah langit malam, matanya memancarkan cahaya merah aneh. Dan segera, pemuda malang itu tertegun. "Siapa namamu? Dari mana asalmu?" tanya Tanyun. "Namaku Wu Yi. Aku berasal dari dinasti leluhur Dongsu, kota suci Tianlun." Pemuda itu berkata dengan linglung. "Apakah kamu punya tanda untuk membuktikan identitasmu?" tanya Tanyun. "Ya, ada," kata pemuda itu. "Serahkan padaku." Mengikuti perintah Tanyun, Wu Yi menyerahkan sebuah token yang melambangkan identitasnya kepada Tanyun. "Persetan denganmu, dasar mesum." Setelah menerima token,
Tanyun menendang kepala Wu Yi. Kepala Wu Yi hancur. Tubuhnya tanpa kepala menyemburkan darah, jatuh melalui langit bersalju. Apapun yang kamu butuhkan, aku akan mengirimkannya kepadamu. Tanyun tersenyum tipis dan menyamar sebagai Wu Yi. Dengan cara ini, Tanyun tidak lagi merasa khawatir dan mulai melangkah dengan angkuh melintasi langit di atas area Danau Dongsu menuju gunung es dan salju ilahi. Di sisi lain, kota Dong Yufang gempar. Semua orang tahu dewa kuno abadi menyamar sebagai tetua agung dari sekte dalam Dongsu dan menghabisi para tuan muda dan putra mahkota Dongsu saat ini. Ketika Fuchasu melangkah keluar dari istana ruang waktu di luar tembok kota, serangkaian seruan dan jeritan ketakutan dan terkejut membanjiri telinganya seperti air pasang. Dewa kuno abadi telah muncul lagi. Klan dewa kuno abadi telah punah 80 juta tahun yang lalu. Bagaimana mungkin masih ada yang hidup? Sungguh tidak dapat dipercaya. Klan dewa kuno abadi dulunya adalah klan dewa terkuat di alam leluhur tertinggi. Aku tidak pernah menyangka masih ada yang hidup. Aku mendengar dari orang-orang bahwa klan dewa kuno abadi menyamar sebagai pejabat tinggi sekte dewa Dongsu dan menyusup ke sekte dewa Dongsu. Kemudian mereka menghabisi putra mahkota Dongsu. Benar sekali, dia tidak hanya menghabisi putra mahkota Yuan Lieyun, dia juga menghabisi tuan muda sekte dewa Dongsu dan 13 tuan muda lainnya. Para dewa kuno abadi telah muncul dan dunia akan segera berubah. Ya, alam leluhur tertinggi benar-benar akan berubah. Mendengarkan diskusi yang bergema di telinganya, Fuchasu berteriak sekeras-kerasnya. Selama aku Fuchasu ada di sini, dunia tidak akan berubah, semuanya diam. Suara gemuruh Fuchasu bergema di seluruh langit di atas seluruh kota wilayah timur. Seketika, tak seorang pun di kota besar itu bersuara. Semua orang begitu ketakutan hingga mereka terdiam. Nafas mereka semakin cepat. Detak jantung mereka lebih berat daripada yang lain karena takut membuat Fuchasu marah. Fuchasu terbang ke langit dan melayang di atas gerbang. Mulai sekarang, siapapun yang berani meninggalkan kota tanpa perintah dari ketua sekte ini akan dihabisi tanpa ampun. Kemudian Fuchasu menatap para murid yang berlutut di luar gerbang kota. Wajahnya memerah dan berkata, mereka mengatakan bahwa ke-14 putra pemimpin sekte kita terbunuh. Apakah ini benar? Melapor pada Master Sekte, salah satu murid bersujud di tanah dan berkata dengan suara gemetar, itu benar. Kata itu benar bagikan bom besar yang dilemparkan ke dalam pikiran Fuchasu. Fuchasu gemetar hebat. Wajahnya semakin memerah dalam gelap dan air mata menetes di wajahnya. Dia terdiam sejenak, air mata mengaburkan pandangannya, dan hal yang paling dikhawatirkannya pun terjadi. Setelah waktu yang lama, Fuchasu memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya yang semula merah berubah sepucat kertas. Ke-16 putraku semuanya mati. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Fuchasu meraung ke langit dan memuntahkan seteguk darah lagi. Dia patah hati dan tidak dapat menghadapi kenyataan bahwa semua putranya telah meninggal. Anak-anakku harus diselamatkan, mereka harus diselamatkan, teriak Fuchasu, lalu terbang memasuki kota tanpa sikap seperti pemimpin sekte. Fuchasu menendang pintu gedung dan mendobraknya. Setelah memasuki lobi, dia mendapati pemimpin Lei Hunshuan dan anak buahnya berlutut di tanah. 15 mayat masih tergeletak di tengah lobi. Melihat kematian tragis putra-putranya, Fuchasu akhirnya percaya bahwa putra-putranya benar-benar telah tiada. Mata Fuchasu merah padam dan dia menahan kesedihannya, menggertakkan giginya dan berkata, baru saja aku mendengar seseorang berkata bahwa itu adalah sisa-sisa klan dewa kuno abadi yang menyamar sebagai pejabat tinggi sekteku dan menghabisi putra dan keponakanku. Apakah itu benar? Penjaga toko Lei Hunshuan yang berlutut di tanah berkata dengan gemetar, itu benar. Mata Fuchasu merah karena marah saat dia bertanya, siapakah sisa-sisa terkutuk dari klan dewa kuno abadi yang menyamar?
Penjaga toko itu berkata dengan jujur, dia telah menyamar sebagai tetua agung sekte dalam Cheng Kun. Fuchasu berteriak, bagaimana mungkin Cheng Kun? Melaporkan kepada ketua sekte, memang benar itu adalah Cheng Kun, kata penjaga toko itu dengan yakin. Apakah dia berambut putih atau hitam? Tanya Fuchasu. Berambut putih. Mendengar ini, Fuchasu teringat bagaimana dia bersama Cheng Kun lebih dari setengah jam yang lalu, tetapi pembunuhnya lolos. Semakin Fuchasu memikirkannya, semakin marah dia, sampai-sampai darah menyembur keluar dari rongga hidungnya. Begitu Fuchasu membuka mulutnya, sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Oke guys, ini 4 episode pertama dari 55 ya. Mimin kasih bonus jadi 55. Makasih banyak juga ya guys ya untuk Bang Dani. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, dan sudah support kita dalam cerita NTZZ. Mungkin kalau NTZZ udah selesai, Bang Dani mau request novel lainnya, boleh silahkan ya.